Dengan modal $100, berapa sih lebar area yang ideal? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi, ya. Langsung dari studio 1 ini ya. Dan nggak langsung sih, ini siaran tunda namanya, alias direkam ya. Dan saya mau jawab satu pertanyaan dari satu orang. Ada 4 pertanyaan sebenarnya, bukan satu ya. Jadi nanya ada 4, tapi dari satu orang. Dan 4-4-nya rasanya bagus banget kalau saya bikin satu video, sehingga teman-teman semua bisa sama-sama teredukasi. Karena sayang nih, pertanyaannya bagus, tapi banyak orang juga bertanya hal yang sama, kurang lebih gitu ya. Ini dia DM ke Instagram saya di @mind.fadli ya, mind.fadli. Follow teman-teman supaya bisa DM saya. Dan akunnya adalah @panglima_GTPL. Apa nih GTPL? Gatal Pol kali ya. Selamat pagi Mas, saya ada beberapa pertanyaan terkait video YouTube. Oke, jadi Mas Panglima nih, atau Mbak nih, saya nggak tahu. Dia nonton video YouTube kita sebelumnya ya. Silahkan dijawab Mas jika ada waktu luang aja. Oke. Satu, yes, pertanyaan yang pertama. Video terakhir yang diupload NFC waktu itu ya, berarti waktu dia bertanya ya, di situ Mas Fadli bilang margin point bukan pips. Oke. Cara mencarinya, posisi OP baik buy atau sell dikurangkan saja dengan SL. Selama ini saya kira OP dikurang SL itu pips. Lantas bagaimana mencari jumlah pipsnya Mas? Selama saya nonton video Mas, saya sering bingung. Mas sering bilang kalau lebar area 100 pip itu terlalu lebar. Dan saya lihat signal-signal NFC di website NFC maksudnya ya. Jarak OP dengan SL di atas 100 semua. Saya kira itu pip, ternyata poin. Mohon penjelasannya Mas. Oke, pertanyaan pertama. Jadi, teman-teman perlu tahu beda antara pips dan poin ya. Nah, kalau pips itu 4 angka di belakang koma. Jadi misalnya Euro USD 1.000001. Nah, itu disebut poin. Ya. Tapi kalau misalnya pips itu 1,0001. Nah, itu pips gitu. Jadi kalau 5 angka di belakang koma itu poin, kalau 4 angka di belakang koma itu pips. Artinya 1 pips sama dengan 10 poin, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihatnya di website NFC, berarti teman-teman sedang melihat poin. Jadi kalau teman-teman lihat di situ misalnya 438 margin poinnya, artinya itu 43,8 pips areanya. 245 berarti 24,5 pips areanya. Kalau misalnya 1037 berarti 103,7 pips gitu ya. Lebih dari 100 pips. Itu yang saya maksud terlalu lebar buat modal kecil. Tapi kalau misalnya lebar areanya 20 pips, 30 pips masih oke, teman-teman masih hajar aja. Sip. Gitu ya. Lanjut, pertanyaan nomor 2 nih. Video NFC berjudul Deposit Forex adalah yang ideal ya, teman-teman perlu tonton video itu. Di situ Mas menjelaskan balance $100, lebar area 30 pips. Kalau lotnya 0,01, jadi R-nya $3. Kalau saya kaliin 0,01 dikali 30 jadi $0,3. Mohon pencerahannya Mas. Nah, ini lucu nih. Ini dia yang bikin lucu. Teman-teman akan ngerasa lucu kalau teman-teman sudah ikut Forex First Class ya. Jadi ini pertanyaan sederhana tapi penting buat teman-teman semua. Kenapa saya bilang penting? Karena ini sering banget kita pakai untuk pengambilan keputusan saat kita lagi trading Forex, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman transaksi satu lot, berarti setiap kali dia gerak 1 pips itu sama dengan $10. Kalau 0,1 lot, berarti $1 per pips. Kalau 0,01 lot, berarti $0,1 per pips. Itu udah rumus rata-rata, teman-teman ya. Beda-beda tipis kalau cross pair gitu. Nah, kalau misalnya areanya 30 pips dengan lot 0,01, berarti teman-teman akan dapatkan jumlahnya $3. Nah, ini yang jadi agak gede kalau misalnya teman-teman punya modal $100. Terus lebar area yang ideal berapa, Mas? Nah, kalau teman-teman punya modal $100, saran saya resikonya tidak lebih dari 3%. Itu udah lumayan gede sebenarnya. Artinya, kalau cuma 3% dari $100, berarti kan $3 tuh. Berarti area yang teman-teman ambil itu cuma sekitaran 30 pips lebar areanya. Kalau saya mau paksain ambil yang 60 pips gimana Mas? Ya berarti lebar areanya jadi 60 pips,
Otomatis dengan lot yang paling kecil 0,01 teman-teman sudah resikokan 6% atau $6 di transaksi tersebut. Which is terlalu gede menurut saya. Makanya buat teman-teman yang punya modal $100 atau kurang, ya teman-teman perlu bijak untuk memilih area. Lihat area-area yang margin point atau pipsnya itu di bawah 30 pips atau di bawah 300 margin point gitu ya. Itu pertanyaan nomor 2. Lanjut pertanyaan nomor 3. Kalau kita trading R-nya senyaman mungkin, oke. Resiko kan 2% walaupun 6 kali SL masih nyaman. Tapi ketika TP malah tidak nyaman. Rasanya dalam hati selalu kurang besar lotnya. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini kaitannya sama psikologi trading sebenarnya. Jadi kalau teman-teman trading, banyak traders, nggak cuma trading sih, teman-teman, apapun ya, teman-teman menjalani sebuah bisnis baru, teman-teman selalu melibatkan perasaan di dalam setiap kejadian-kejadian kecil di awal. Tapi ketika sudah mulai berpengalaman, tanda kutip ya, kalau kita ngomongin forex berarti sudah banyak transaksinya, let's say 50 transaksi, 100 transaksi, 500 transaksi, teman-teman akan mulai melihat angka rata-rata dan muncul rasa percaya diri. Nah, di situ teman-teman akan percaya dengan hasil selanjutnya karena yang sudah-sudah datanya sudah cukup banyak. Jadi tidak ada kesimpulan dari 1-2 kejadian doang. Teman-teman sudah boleh mereview dengan sangat objektif gitu. Nah, di mana bisa teman-teman dapat? Teman-teman bisa dapat di historinya NFC itu di nusantarefectcommunity.com. Lihat finish plan-nya. Tapi masih banyak yang bintang-bintang kalau teman-teman belum VIP. Teman-teman perlu upgrade diri jadi VIP dulu di sana ya. Teman-teman bisa belajar tuh before and after-nya. Semua filenya kita upload ke dalam PDF edukasinya di sana juga ada. Oke, jadi kalau misalnya kaitannya sama 2% SL masih nyaman, terus mau TP tapi rasanya lotnya kurang gede, berarti teman-teman masih kurang jauh TP-nya. Itu juga kemungkinan selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ngerasain TP dan SL bolak-balik aja, tapi sama-sama 1:1 only yang teman-teman ambil, teman-teman kurang jauh TP-nya. Makanya kenapa ada perasaan, wah kurang gede nih lotnya nih. Harusnya kalau profit kan lebih gede dari TP. Wah itu bisa teman-teman dapetin kalau ternyata teman-teman ambil TP-nya 1:2 misalnya. 1:3 misalnya. Sehingga 3 kali SL dengan 1 kali TP aja sudah cukup. Kalau lebih banyak TP-nya lebih gede profitnya kan gitu. Nah itu mungkin terjadi teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah pisahkan perasaan dengan cara banyak pengalaman. Yang kedua, yang perlu teman-teman lakukan adalah biarin aja, let the profit run, gitu. Biasanya kalau SL biasa aja karena sudah sering biasa lihat SL. Tapi kalau TP, begitu TP-nya dijauhin, tuh mulai tuh ada ketar-ketir nanti kalau balik jadi SL gimana gitu ya. Itu kejadian-kejadian yang masih ada di awal-awal ketika teman-teman belajar trading ya. Makanya teman-teman perlu melalui Forex First Class dulu supaya teman-teman semua bisa maksimal ngejalanin semuanya. Karena apa? Kalau teman-teman nggak jalanin Forex First Class atau belum pernah ngalamin yang namanya kelas seperti FFC di masa hidup teman-teman semua, tapi teman-teman sudah belajar trading Forex, teman-teman akan kehilangan fondasi bisnis. Teman-teman akan mulai skip banyak hal yang mungkin teman-teman nggak ngerti. Tapi loncat ke pertanyaan-pertanyaan expert yang teman-teman jadi otodidak belajarnya. Itu saran saya jangan dilakukan. Berbahaya teman-teman. Kayak belajar mobil tapi nggak ada yang ngajarin gitu ya. Langsung cobain aja sendiri gitu. Saran saya teman-teman punyai mentor yang baik dan pernahlah minimal 1 kali ngalamin kelas dasar. Kalau belum pernah, sekarang punya kesempatan di Forex First Class. Ada tuh cara daftarnya tuh di bawah video ini tuh. nfcvip.net/FFC. Lihat kurikulumnya, di sana lengkap banget teman-teman bisa dapetin semuanya ya. Alright, lanjut pertanyaan nomor 4. Apakah Mas Fadli juga mengikuti signal dari NFC ataukah melakukan analisis sendiri? Terima kasih banyak Mas. Kalau signal NFC jelas saya ambil semua 100%. Tapi apakah saya pakai analisa sendiri? Yes, saya tambahin di luar plan VIP yang ada. Nah, ini juga saya pakai di akun PAM. Jadi, kalau misalnya teman-teman follow PAM-nya NFC, teman-teman dapetin transaksi di luar transaksi VIP juga ada sebetulnya. Ditambah semua transaksi VIP jelas-jelas kita ambil. Kenapa kita pasti ambil? Karena saya ambil. Karena saya entry dulu baru share ke teman-teman VIP. Gitu. Jadi, tim analis ini berembuk gitu ya, dapetin area-area yang menarik, terus kita meetingin, terus kita sepakatin. Oke, yang lolos kualitas kontrol kita, teman-teman boleh ambil ke dalam plannya VIP. Kasih ke order taker, kasih ke tim distribusi, ke Mas Rifki, ke Mas Teguh gitu ya. Mereka yang kasih tuh ke semua, ke Tribelio, ke Telegram, ke website, dan lain-lain. Sehingga teman-teman semua bisa akses ke dalam analisa VIP. Tapi,
tambahan transaksinya itu penting teman-teman miliki. Kenapa? Karena teman-teman bisa menghindari banyak hal. Yang pertama, bisa nambahin jumlah transaksi. Karena penting jumlah ini. Kalau banyak, teman-teman bisa dapetin angka rata-rata. Tapi kalau cuma sedikit, teman-teman bisa kebetulan profit atau kebetulan loss karena baru dikit. Nah, VIP itu kadang dapat 1, kadang dapat 3 sehari, kadang dapat 5, kadang 8 dikasih semua buat teman-teman. Tapi kan jarang-jarang terjadi. Kadang-kadang sama sekali nggak ada sehingga kita tidak share. Karena kualitasnya tidak ada yang lolos uji gitu ya, tidak ada yang lolos kontrol kualitas kita. Tapi kalau teman-teman bisa menganalisa sendiri dan teman-teman kebetulan ada di dalam grup VIP Lounge di NFC VIP Plus ya, di Trabelio VIP Lounge, teman-teman bisa berdiskusi, area ini bagus nggak gitu ya. Nanti teman-teman mentor akan kasih tahu tuh, akan jawab, ini bagus mas, ambil, masukin ke dalam trading plan teman-teman, masukin ke akun MT4-nya, kasih lagi, ini bagus nggak, oke. Terus ada lagi member-member yang lain kasih area, di komenin, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Teman-teman boleh ambil, sehingga teman-teman punya angka transaksi jumlahnya tinggi. Dapat tuh angka rata-ratanya. Sehingga potensi profitnya dari strategi yang sudah baku yang kita pakai bertahun-tahun, teman-teman bisa dapetin di dalam VIP Launch itu. Oke, di grup mentoring. Jadi saran saya, perbanyak transaksinya, lebih banyak, lebih bagus. Gitu. Oke, teman-teman, sudah 4 pertanyaan saya jawab. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar berapa dolar dan berapa pips, berapa modal yang pantas, berapa lot yang sesuai, silahkan komentar di bawah video ini, nanti kita akan diskusi ya. Dan thank you sudah nonton sampai akhir. Ingat untuk subscribe YouTube-nya ya. Tombol yang merah tuh subscribe gitu ya, dan tekan tombol loncengnya supaya kita bahagia. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.